Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi pemirsa dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kami akan menyampaikan tentang ekonomi dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam. Nah, dalam hal ini ada 8 pembahasan, yaitu meliputi jual beli, khiyar, utang piutang, kemudian riba, sewa menyewa, syirkah, perbankan syariah, dan asuransi syariah. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jual beli dan khiyar. Nah, ini ada beberapa gambar aktivitas tentang jual beli. Nah, aktivitas jual beli, kemudian ini sewa menyewa, kemudian ada asuransi syariah dan bank syariah. Nah, di bawah juga ada tentang aktivitas jual beli. Nah, ini kalau dilihat ya, ini gambar tentang jual beli. Kalau diamati, ini adalah tentang jual beli online yang marak pada saat ini. Ini aktivitas di pasar. Nah, di Islam itu ranahnya pembahasan ada 3. Ada akidah, ada syariah, dan akhlak. Akidah berkaitan dengan masalah keimanan, tentang keimanan. Nah, syariah itu berbicara tentang ibadah dan muamalah. Kalau akhlak tentu berkaitan dengan tingkah laku. Nah, kali ini kita fokus pada permasalahan tentang muamalah. Muamalah itu bisa meliputi hukum pidana atau perdata, kemudian ekonomi dan finansial, serta politik. Ekonomi dan finansial itu terdiri dari asuransi, kemudian perbankan, pasar modal, sewa menyewa, penggadaian, sektor real, koperasi, dan lain sebagainya. Pengertian daripada muamalah. Menurut etimologi, muamalah berasal dari kata muamalatun, bentuk masdar dari amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Kemudian pengertian muamalah menurut istilah secara luas maupun secara sempit. Secara luas, pengertian daripada muamalah menurut Dr. Abdul Sattar Fathullillah Syaid bahwasanya muamalah adalah hukum syariah yang berkaitan dengan transaksi manusia mengenai jual beli, gadai, perdagangan, pertanian, sewa menyewa, perkongsian, perkawinan, penyusuan, talak, iddah, hibah, hadiah, wasiat, warisan, perang, dan damai. Kemudian menurut arti sempit, menurut Qutaribai, yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Menurut Rasid Ridho, ya, muamalah itu adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara yang ditentukan. Perbedaan pengertian muamalah dalam arti sempit dan luas, yaitu perbedaannya di mana? Itu adalah dalam cakupannya. Ya, pengertian secara luas, kalau muamalah itu mencakup munakaha, pernikahan, warisan, politik, pidana, dan lain-lain. Kalau menurut arti sempit, muamalah adalah hanya tentang ekonomi atau iktisodiyah. Nah, ini ruang lingkup muamalah, ya, kalau disebutkan banyak sekali, ya, ada puluhan. Nah, para pemirsa bisa membaca sendiri. Berikutnya ruang lingkup di era modern, ada perbankan, asuransi, pasar modal, obligasi, reksadana, PMT, koperasi, penggadaian, multi level marketing, ya, moneter, kebijakan fiskal, dan lain sebagainya. Nah, memahami hukum muamalah itu hukumnya wajib, ya, bagi setiap muslim. Namun untuk menjadi seorang ahli itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Nah, jual beli.
Ya, jual beli itu pengertiannya adalah tukar menukar barang untuk mengambil sebuah keuntungan dengan transaksi berupa uang. Dalilnya ya berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 275, wa akhalla bai'a wa harramar riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli kemudian mengharamkan riba. Kemudian berdasarkan hadis Rasulullah, ayul kasbi atyabu qala amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Ketika suatu saat Rasulullah ditanya, pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Beliau bersabda, pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Nah, ini pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli adalah tukar menukar. Kemudian menurut istilah yaitu tukar barang dengan uang, melepaskan hak kepemilikan, kemudian saling rela. Rukun jual beli terdiri daripada pelaku, barang, dan akad. Nah, pelaku itu siapa? Penjual dan pembeli. Syaratnya harus akil balik. Akil balik, jadi orang yang berakal dan sudah balik. Kalau barangnya itu harus suci, bermanfaat, dimiliki ya pemiliknya sendiri, bisa diserahkan kemudian terukur. Kalau akad itu adalah pengertiannya suatu perkataan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Nah, perilaku sikap penjual dan atau pembeli berlaku benar, menepati amanah, jujur, khiyar. Nah, sekarang kita masuk pada khiyar. Nah, khiyar itu dibagi menjadi 3, yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Khiyar majelis itu adalah hak pilihan ketika di tempat jual beli. Jadi ketika dua orang ini bertransaksi dan belum meninggalkan tempat, maka mereka itu boleh untuk melanjutkan atau membatalkan daripada akadnya ketika masih dalam satu tempat. Kalau khiyar syarat, kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat atau salah satu di antara keduanya melakukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Khiyar aib, hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika berlangsung. Nah, instrumen jual beli ini ada salam, ada istina, ada rohan, murabahah, dan ijarah. Transaksi yang dilarang ya, ada transaksi yang dilarang ya, dalam jual beli ya, itu apa? Menjual manusia, arak, narkoba, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Riba, jadi jual beli yang mengandung unsur riba itu juga diharamkan. Menipu, melakukan kecurangan, perjudian, transaksi yang mengandung ketidakpastian, menimbun barang, monopoli, rekayasa permintaan ya, suap, riswah ya, ta'aluk, dan sebagainya. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.